Wah, sekarang perubahan di zaman Indonesia sangat pesat ya. Ya, jadi jam sekarang itu sangat berbeda sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu ada kerajaan Majapahit, kerajaan dan lain-lain. Emangnya masuknya kerajaan Pajang itu sejarahnya seperti apa sih? Jadi kerajaan Pajang berdiri di sekitar tahun 1568 Masehi di wilayah Pajang, sekarang sekitar Surakarta, Jawa Tengah. Kerajaan ini muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggana dari Demak. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak, pesisir utara Jawa, ke Pajang, pedalaman Jawa. Hal ini memindai perpindahan pusat kekuasaan Islam dari pesisir ke pedalaman. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Pajang berhasil menaklukkan daerah sekitar seperti Mataram, Kediri, dan Jipang. Kerajaan ini juga menjadi penerus tradisi Islam dari Demak dan pelopor bagi munculnya kerajaan Mataram Islam. Mereka bahas apa sih? Kayaknya seru ini. Iya, yuk samperin. Yuk. Guys, kalian lagi bahas apa sih? Jadi kita lagi bahas kerajaan Pajang nih. Kerajaan Pajang. Kayaknya aku tahu sedikit deh. Aku pernah lihat-lihat di beberapa sosmed tentang kehancurannya sih. Oh alah, kalau aku sih tahu beberapa ya tentang teori sama peninggalannya. Coba tuh Bim jelasin, aku penasaran sama teorinya. Oh alah. Jadi teori penyebarannya yaitu pada masa kerajaan Pajang mengikuti pola dari pesisir pedalaman. Setelah Islam berkembang di Demak, pesisir utara Jawa, penyebarannya diteruskan oleh kerajaan Pajang ke wilayah pedalaman. Ada beberapa teori utama yang mendukung penyebaran Islam saat itu. Teori sejarah yaitu Islam datang ke Indonesia melalui pedagang, lalu kemudian pengaruhnya meluas ke Pajang. Lalu ada teori Persia mengatakan Islam dibawa oleh ulama dan pedagang dari Persia. Yang buktinya itu adanya tradisi dan budaya keislaman di Jawa yang mirip dengan budaya Persia. Teori Arab atau Mekah, Islam dibawa langsung oleh para ulama Arab melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pajang melanjutkan dakwah Islam dari Demak ke pedalaman. Dengan demikian, kerajaan Pajang berperan penting dalam memperluas penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian tengah dan selatan, terutama ke daerah Mataram, Kediri, dan sekitarnya. Oh, jadi gitu ya teorinya. Kalau untuk peninggalannya ada nggak ya Bim? Oh alah, peninggalannya. Oh, jadi peninggalannya dari sejarah dari kerajaan Pajang masih bisa dijumpai hingga sekarang. Antara lain, makam Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir, Butuh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu bekas keraton Pajang sekarang hanya sisa reruntuhan dari Pajang dan Surakarta saja. Dan juga ada naskah-naskah babat dan cerita rakyat seperti Babat Pajang dan Babat Tanah Jawi yang menceritakan sejarahnya. Lalu ada tradisi dan budaya Jawa Islam seperti tata cara pemerintahan, upacara adat, dan kesenian tradisional yang diteruskan oleh Mataram. Oh gitu ya ternyata. Peninggalannya banyak juga ya. Katanya kamu tahu perubahannya itu apa tuh? Kalau tahu coba ceritain dong, kita juga pengen tahu nih. Keruntuhannya ya. Jadi gini, jadi kerajaan ini terjadi konflik internal dan melemahnya kepemimpinan pada setelah Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1582 Masehi. Beberapa penyebab utamanya adalah Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, dan Arya Panggiri, menantu Sultan Hadiwijaya, memiliki konflik. Lalu juga pada pemerintahan Arya Panggiri tidak disukai rakyat dan penjabat Pajang. Senopati dari Mataram membantu Pangeran Benawa menggulingkan Arya Panggiri. Setelah berhasil, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Senopati. Maka sejak itu kerajaan Pajang runtuh dan bergabung dengan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587 Masehi. Itu yang saya tahu. Nah, tadi kan udah kami jelasin nih tentang kerajaan Pajang, mulai dari sejarah sampai ke teori sampai ke peninggalan. Nah, menurut kamu tadi gimana kesimpulannya?
Kalau aku sih bisa nyimpulin ya apa yang kalian ceritakan. Jadi kesimpulannya itu, Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa yang menjadi penghubung antara Demak dan Mataram. Meskipun hanya berumur sekitar 2 dekade, Pajang berperan penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman, mewariskan budaya dan sistem pemerintahan Islam, menjadi jembatan sejarah menuju kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Ada Bu Nur tuh. Oh iya, yuk kita kembali ke kelas. Yuk.